Selamat berjumpa dengan saya Niluh Putu Widiasih, penyuluh agama Buddha Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Saya akan menyampaikan video bahan ajar penyuluhan kepada anak-anak sekolah minggu Buddha kategori anak-anak usia 8 hingga 12 tahun. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu Buddha semua? Selamat berjumpa dengan saya Ibu Putu. Hari ini Ibu Putu akan mengajak anak-anak sekolah minggu semua untuk belajar tentang Pancasila Buddhis atau 5 pantangan yang wajib dilatih oleh para umat Buddha. Anak Ibu semua, jika ingin memperoleh manfaat menjadi umat Buddha, kita wajib melatih pantangan yang pertama, yaitu saya bertekad untuk pantang membunuh atau menyakiti makhluk lain. Umat Buddha wajib menghindari menyakiti makhluk lain, misal memukul hewan. Kalau anak-anak tidak suka, tidak boleh memukulnya atau menyakitinya. Salah satu contoh lagi, memukul teman. Anak-anak wajib berlatih untuk tidak menyakiti teman-teman secara fisik, misal memukul, mencubit, bahkan menendang. Akan lebih baik jika anak-anak semua bersikap lemah lembut kepada teman-teman, karena semua makhluk di dunia ini pasti sayang dengan dirinya. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin disakiti, termasuk kita. Kita juga ingin disayangi oleh orang lain dan makhluk lain. Lalu, tantangan yang kedua adalah bertekad untuk pantang mencuri atau mengambil barang tanpa izin pemiliknya. Sebagai siswa Buddha yang baik, kita harus berlatih pantangan ini sejak kecil. Jika anak-anak menginginkan sesuatu yang lebih baik, meminta kepada orang tua dengan baik-baik. Jika ingin meminjam barang milik orang lain, milik teman, kakak, atau adik, kita wajib meminta izin. Jangan menggunakan barang-barang tersebut apabila pemiliknya belum mengizinkan kita untuk menggunakannya. Umat Buddha wajib melatih pantangan ini. Bila anak-anak rajin melatih pantangan ini sejak dini, maka anak-anak ibu semua akan menjadi pribadi yang berharga dan memiliki timbunan karma baik yang banyak, serta akan selalu dihargai dan dihormati dimanapun anak-anak berada. Pantangan ketiga adalah bertekad untuk pantang melakukan perbuatan amoral atau asusila. Anak-anak ibu semua yang terkasih, perbuatan amoral adalah perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan aturan-aturan di masyarakat. Mulailah melakukan pantangan ini sejak dini. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak ibu dapat memulai dari memperlakukan diri sendiri dengan baik. Misal, berpakaian yang rapi dan sopan. Anak-anak harus tahu aturan pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun berteman akrab, anak-anak sebisa mungkin menghindari bercanda yang berlebihan, apalagi bersentuhan dengan teman lawan jenis. Bagi anak laki-laki, perlakukanlah teman-teman perempuanmu dengan baik dan sopan. Dan bagi anak perempuan, berlakulah santun dan bertindak tegas bila ada yang melecehkan tubuhmu. Apa saja perbuatan yang melecehkan tubuh itu? Nah, menyentuh bagian tubuh yang sensitif seperti wajah, mulut, bagian dada, bagian belakang tubuh. Bila ada temanmu yang memaksa menyentuh kamu, harus tegas berkata tidak dan segeralah pergi menjauh. Lalu berceritalah kepada orang tuamu agar mereka dapat melindungimu. Hal ini juga berlaku untuk anak laki-laki ya. Siswa Buddha yang baik harus tahu batas-batas dan etika dalam pergaulan ya. Lalu pantangan yang keempat yang wajib dilatih oleh umat Buddha adalah bertekad untuk pantang berbohong dan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, anak-anak ibu, siapa yang pernah mendengar kisah Pinocchio?
Seorang anak yang bila berbohong hidungnya bertambah panjang, itu memang hanya kisah dalam film. Tetapi dalam kehidupan nyata, anak-anak ibu juga harus menghindari berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang tercela. Bila kalian berbohong, maka perasaanmu akan resah dan selalu khawatir dan takut ketahuan. Bila sering berbohong, maka orang lain akan sulit percaya dengan kata-kata kita, walaupun saat kita berkata jujur sekalipun. Orang lain akan tetap menganggap kita sedang berbohong. Sangat merugikan bukan akibat dari berbohong ini? Anak-anak wajib berlatih berbicara dengan lemah lembut, hindari berkata kasar dan memaki. Karena kata-kata kasar dan makian akan berakibat keributan dan perselisihan dengan orang lain. Bila kita banyak berselisih dengan orang lain, hidupmu tidak nyaman karena tidak memiliki teman. Anak-anak ibu juga jangan terbiasa bergunjing. Bergunjing adalah perbuatan sia-sia, tidak ada gunanya. Daripada membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita menasihati orang tersebut agar menjadi lebih baik. Selain itu, kata-kata ejekan, adu domba, hasutan juga wajib kita hindari. Keluarkan hanya ucapan-ucapan yang bermanfaat dari mulut kita, karena ucapan yang bermanfaat membawa keuntungan pada diri kita. Kita akan disayangi dan dihormati oleh orang lain. Lalu pantang 5 adalah bertekad untuk pantang makan dan minum barang-barang yang menyebabkan mabuk dan hilang kesadaran. Anak-anak ibu semua, minuman dan makanan yang memabukkan itu sangat berbahaya. Sejak kecil, kita harus bertekad tidak akan pernah mencoba minuman dan makanan itu. Minuman yang beralkohol bila diminum secara rutin dan terus-menerus akan merusak kesehatan tubuh. Bila seseorang sering mabuk, orang tersebut akan kehilangan akalnya dan lama-lama tubuhnya akan diserang penyakit dan kecerdasannya juga berkurang. Anak-anak ibu, mulailah sejak dini ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti ikut sekolah minggu di wihara, ikut kegiatan di sekolah, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, anak-anak ibu putus semua, demikian tadi pembelajaran kita tentang 5 pantangan yang wajib dilatih oleh umat Buddha. Mari anak-anak sekolah minggu Buddha segeralah bertekad dan berlatih melakukan 5 pantangan dengan disiplin agar hidupmu penuh dengan ketenangan dan bahagia. Bila rajin melatih 5 pantangan dengan disiplin, kita akan menjadi pribadi yang baik dan disayangi banyak orang. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.